Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa Eropa menjadi kacau balau. Yang ada perang salib atau perang suci. Perang salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dengan orang Arab. Perang ini disebut dengan perang salib oleh orang Kristen dan perang suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Hittin. Pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tidak tinggal diam. Raja Richard the Lionheart dari Inggris mengimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem, namun mereka gagal. Beberapa faktor penyebab perang salib: A. Adanya larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. B. Jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. C. Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Dampak adanya perang salib: A. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. B. Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek secara besar-besaran. C. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. C. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul, dulunya Konstantinopel, karena kebijakan dari kerajaan Turki Utsmani yang melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke dalam Istanbul. Akibatnya, pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Salah satu barang dagang yang sangat mereka butuhkan adalah rempah-rempah dari Indonesia. Yang kedua, penjelajahan samudra. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra yaitu A. Adanya semangat penaklukan reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. B. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. C. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. D. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. E. Kisah penjelajahan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Yang F. Ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. G. Adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. H. Semangat 3G, gold emas, glory kejayaan, dan gospel penyebaran agama Nasrani. I. Itu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi. Ditemukannya kompas.
Nah, untuk rangkuman dari materi yang sudah saya bacakan, yang pertama itu zaman kemunduran Eropa terjadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Zaman ini disebut dengan istilah zaman kegelapan Dark Ages dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Yang kedua, Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. 3. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menimbulkan kesulitan bagi orang Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul, yaitu dulunya Konstantinopel. Yang keempat, penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah upaya bangsa Eropa berupaya untuk menemukan jalan ke Asia yang pada awalnya bertujuan untuk mendapatkan barang-barang dagangan yang mereka butuhkan di Asia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tanggal 1453 mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Selanjutnya, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India atau Calicut 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, di bawah pimpinan de Abreu, tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur atau Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat atau Pajajaran. Selanjutnya, pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Denmark. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokohnya terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur atau Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat atau Pajajaran. Pada awal 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasi perjanjian Sunda Kelapa. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Denmark di bawah pimpinan Fathahillah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Denmark. Sejak saat itu, sudah Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya pekerjaan yang jaya atau menang. Selanjutnya, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia atau Maluku segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tahun 7 April 1521 telah sampai di Pulau Gebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Gebu sebab pada waktu itu Gebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian de Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Dengan melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521.
Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaiknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529 yang isinya sebagai berikut. A. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkannya kegiatannya di Filipina. B. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Selanjutnya, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, atau ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan terakhir Banten. Pada saat itu, Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad tahun 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali oleh rombongan kedua dari negara Belanda di bawah pimpinan Jacob van Dyck dan Van Wyk. Dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Keberhasilan rombongan Van Dyck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Setiap kongsi bersaing secara ketat. Di samping itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Melihat gelagat yang demikian, Oldenbarneveldt menyarankan untuk membentuk perserikatan dagang yang mengurusi perdagangan di Hindia Timur. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disebut dengan VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon tahun 1602 dan dikepalai oleh Francis Witter. Tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. A. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. B. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. C. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah karena Inggris mendapatkan rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Rempah-rempah itu kemudian diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai di Eropa Utara. Tetapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari Perang 80 tahun, maka Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Oleh karena itu, Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut, dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris ini masuk ke India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang dari Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Prancis, Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga pada abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh.
Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak mengikat dagang Inggris. Periode masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama ada bangsa Portugis. Mereka datang ke Indonesia tahun 1511 dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque di Malacca. Dan yang kedua itu ada bangsa Spanyol yang datang ke Indonesia pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Sebastian Elcano yang tiba di Maluku. Yang ketiga ada bangsa Belanda pada tahun 1596 dan tahun kedua itu tahun 1598 di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Yang keempat itu ada bangsa Inggris tahun 1602 yang dipimpin oleh Sir James Lancaster yang di Banten. Oke, untuk rangkuman dari materi yang sudah dibacakan tadi, yang pertama itu Portugis sampai di Asia Tenggara, tepatnya di Malaka pada tahun 1511 Masehi. Selang 1 tahun, yakni pada tahun 1512 Masehi, mereka sampai di Maluku. Pada tahun 1522 Masehi, Portugis sampai di Pajajaran karena dianggap menjadi ancaman kerajaan Islam. Maka di tahun yang sama, tepatnya di Sunda Kelapa, Portugis diserang kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah, dan Portugis kalah harus meninggalkan Sunda Kelapa. Yang ketiga, pada tahun 1521 Masehi, Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Karena di Maluku sudah ada Portugis, maka terjadilah perselisihan antara dua bangsa tersebut. Perselisihan diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang keempat, pada tahun 1556 Masehi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, Belanda sampai di Banten. Karena sikapnya yang tidak ramah, akhirnya mereka diusir dari Banten. Kelima, pada tahun 1598 Masehi, rombongan kedua Belanda datang di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan mereka diterima baik oleh Raja Banten karena sikapnya yang ramah. Yang keenam, pada tahun 1602 Masehi, Inggris di bawah pimpinan Sir James Lancaster sampai di Banten. Mereka diterima baik dan Inggris diizinkan mendirikan kantor dagang di Banten dan Jakarta.